Nah, bagaimana kinerja Allianz yang ada di Indonesia? Ini klaimnya, kuncinya adalah klaim. Jadi ujung-ujung perusahaan asuransi adalah klaimnya. Sejak Allianz buka sampai hari ini, total klaim yang dibayar adalah sebesar 50 triliun. Ya, oke. Nah, kemudian ini adalah fakta klaim tahun 2017. Ya, mari kita lihat. Ibu rumah tangga, ya, nggak kemana-mana, yang kita kenal dengan istilah sumur, dapur, dan kasur, itu ternyata bisa kena sakit kritis. Apa sakitnya? Cardiovascular disease. Baru ikut 7 tahun, klaim dibayar 400 juta. Ya, manajer itu juga kena, wajar karena dia kerja. Nomor 5, ibu rumah tangga kena kanker padahal nggak kemana-mana. Anda bisa bayangkan, kanker itu bisa datang meskipun Anda sibuk atau tidak. Oke. Nah, kemudian klaim yang terbanyak dari pria, wira swasta, mungkin karena usaha sendiri, nyari sendiri. Nah, sehingga dia ya sendiri, maka itu rentan mengalami sakit. Ya, ini stroke, Anda lihat baru 1 tahun ditransfer 500 juta. Ada nggak sih orang yang bersedia mentransfer Anda 500 juta padahal tabungan yang dia setor baru 1 tahun? Seumpama setiap bulannya 1 juta, 1 tahun berarti 12 juta. Ada nggak yang mau menggantikan sistem seperti itu? Tolong tunjukin pada saya, bank merek apa yang mau? Uang yang disetor 12 juta, ketika saya sakit, saya terima 500 juta. Saya rasa ini merupakan satu pelengkap di dalam hidup kita dan yang paling utama yang harus kita miliki sebelum kita memiliki yang lain-lainnya. Nah, kemudian kanker adalah yang paling tinggi klaimnya. Ya. Kemudian usia termuda, anak balita pun ternyata bisa kena sakit kritis, kanker 2 tahun. Baru usia polisnya 2 tahun, keluar dananya 200 juta. Balita-balita ini rentan, rawan ya. Kemudian klaim terbesar ya, wanita itu dibayar sebesar 7 miliar. Yang kemarin yang saya terima sekitar 10 miliar klaim sakit kritis yang dibayar oleh Allianz. Ini Anda lihat penyakit-penyakitnya, herniasi otak, serangan jantung, kanker, angioplasti. Ini penyakit yang membutuhkan biaya besar. Oke, klaim yang tersingkat, seorang pria baru ikut 6 hari sudah keluar cair 100 juta. Bahkan ada yang 1 minggu, 6 hari ya, ada yang baru polisnya jadi, itu sudah langsung mengajukan klaim. Oke ya. Nah, total klaim yang disetujui oleh Allianz adalah 40.245 bulan Januari sampai Desember 2017. Jadi, kalau Anda bagi rata-rata, Allianz itu membayar klaim per harinya kurang lebih sekitar 15 orang per harinya. Ya, kalau Anda bagi dengan 365 hari, kok bisa ada orang bilang Allianz tidak bayar klaim? Mungkin dia hilaf, ya, kurang data, asal ngomong atau kita kenal dengan asbun. Nah, jadi teman-teman, kita perlu punya dana cash, ya. Nah, masalahnya kalau Anda butuh dana tunai, butuh mendesak 5 juta, Anda pilih yang mana? Jika tersedia ada 3 dan 4 kantong, ya, silakan Anda milih tanpa konsekuensi. Milih 500, 5 juta, 50 juta, yang mana? Pasti Anda milih yang terbesar. Ternyata setelah Anda pilih 500 juta, ada yang lebih besar karena terselip di bawah meja misalnya. Ada 5 miliar, rugi kan? Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa Anda kok milih yang besar? Padahal Anda butuhnya cuma 5 juta. Kenapa? Karena untuk dana cadangan. Ya, kenapa? Karena masa depan manusia uncertainly and unpredictable, tidak bisa diprediksi. Nah, menariknya, kalau Anda menjadi nasabahnya Allianz atau jadi agennya Allianz, Anda boleh menentukan berapapun nilai proteksi yang Anda butuhkan dengan uang kecil. Ya, misalnya Anda kepingin 500 juta dan 500 juta untuk CE Flexi. Anda boleh milih 1 miliar, 1 miliar, 2 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 5 miliar. Menentukannya tergantung dari apa? Berapa aset Anda, berapa nilai utang Anda, berapa pengeluaran Anda, itu Anda total, sehingga dia bisa mengcover kalau misalkan ada apa-apa, tidak aset Anda yang akan hangus, tidak aset Anda yang menguap. Misalnya, Anda katakanlah milih yang besar, ya, maka Anda akan mendapatkan dana warisan standby sampai umur 100 tahun dan dana cash untuk sakit kritis standby sampai umur 100 tahun juga. Oke? Nah, Anda milih yang mana? 500 juta atau 5 miliar? Saya percaya Anda pasti milih yang ya 5 miliar. Nah, persoalannya kepingin nerimanya kapan? Sekarang apa nanti? Kebanyakan orang berpikir, oh sekarang aja. Nah, masalahnya ini adalah tidak menyenangkan. Jadi kalau Anda terimanya sekarang, maka syaratnya harus dipenuhi dulu, yaitu tutup usia atau sakit dulu. Ya tentu saja nanti saja ya, karena kita masih sehat, istri kita masih cantik, anak-anak masih kecil. Nah, tapi paling tidak kita punya dana dari sekarang. Nah, berarti kita perlu punya proteksi yang besar. Nah, masalahnya yang namanya uang
ya. Jadi kontrak kita dengan perusahaan asuransi itu nanti klaimnya terimanya uang, ya, uang cash. Nah, uang ini mengenal namanya inflasi. Inflasi anggaplah saya buat rata-rata 7% per tahun. Jadi kalau Anda kontrak sama Allianz 500 juta, maka selamanya sampai umur 100 tahun akan dibayar 500 juta. Masalahnya, jika pada umur 60 tahun kita baru sakit, membutuhkan dana 500 juta, Allianz kasih 500 juta, masalahnya nilai uang itu sudah berubah menjadi seperti 3,8 miliar. Seperti halnya kalau Anda beli beras hari ini, per kilonya kurang lebih sekitar 14.000. Tahun 70, harga beras per kilonya sekitar Rp50. Sama dengan emas. Emas pernah harga 2.000, sekarang sudah lebih dari 600.000. Karena uangnya berubah. Padahal beratnya beras sama tahun 70 dengan sekarang, tapi harganya yang berbeda. Persoalannya, karena proteksi Anda cuma 500, lah kira-kira nyari 3,3 miliarnya kemana? Ya, berarti apa? Cukup nggak dengan 500 juta? Ya. Kalau nggak cukup, terus apa solusinya? Perlu nggak ditambah? Perlu. Nah, masalahnya mau nambah berapa? Oke? Nah, katakanlah Anda mau nambah sampai maksimum, katakanlah 5 miliar untuk sakit kritis, ya, maksimum 5 miliar. Nah, persoalannya Anda kepingin sehat, ya, Anda jaga kesehatan, Anda bayar 5 miliar, bayar premi lumayan, oke? Nah, Anda yakin nggak klaimnya dibayar? Yakin nggak? Yakin, perusahaan Allianz besar. Nah, saya mau ngomong sama Anda jujur, ya, karena kita adalah satu rumpun keluarga di New Univision ini. Klaim Anda pasti tidak dibayar oleh Allianz. Loh, kok bisa, Pak? Nah, ngapain saya ikut asuransi kalau klaimnya nggak dibayar? Jika yang beli polis Anda, ya, yang didaftarkan Anda, tapi yang sakit bukan Anda, ya. Jadi kalau Anda yang punya proteksi, ada nggak kemungkinan ternyata pasangan Anda yang sakit? Anda yang punya asuransinya, istri Anda nggak punya. Risiko kan? Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Perlu nggak istri punya asuransi? Perlu. Nah, bagaimana kalau yang terjadi anak? Ya, seperti yang dialami oleh saya. Saya sehat, istri saya sehat, justru anak saya yang sakit. Perlu nggak Anda dikasih proteksi? Perlu. Lah, bagaimana dengan orang tua? Perlu nggak? Perlu. Orang tua yang laki atau perempuan? Dua-duanya. Lah, orang tuanya istri? Perlu nggak? Perlu. Lah, berarti apa? Siapa yang butuh proteksi ini selain Anda? Semua kan? Nah, terus gimana? Masalahnya apa? Nah, pusing kan? Kenapa? Pusing bayar premi. Kita mau bayar cicilannya, maunya susah atau yang happy? Nah, tentu saja Anda semua pasti setuju maunya yang happy. Nah, kalau Anda punya proteksi, saya ibaratkan proteksi itu adalah seperti air di dalam gelas. Anda minum airnya, setelah habis, maka gelasnya jadi kosong. Tetapi kalau Anda ya membutuhkan dana tunai, saya ibaratkan adalah seperti air, tetapi sumbernya itu Anda dekatkan dengan mata air, maka air mata Anda itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ya, karena diganti dengan mata air tadi, tidak menjadi air mata. Ya. Nah, sama dengan ilustrasi ini. Apa hubungannya? Ini hubungannya. Dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan hidup, ya, pengeluaran untuk sakit dibandingkan dengan pengeluaran untuk hidup, itu menurut Anda lebih besar mana? Tentu saja lebih besar pengeluaran hidup. Ya. Kalau pengeluaran sakit katakanlah angkanya sekian, ya angkanya adalah 10, maka hidup itu lebih besar daripada uang, kan? Lebih besar daripada 10 tadi, karena hidup tidak hanya identik dengan urusan sakit. Nah, kalau Anda punya dana polis dari Allianz itu cukup besar, kira-kira berapa lama dia bisa bertahan? Karena faktanya uang klaim bisa habis. Ini menjadi satu solusi, tetapi sementara. Anda mau nggak punya solusi yang bersifat permanen? Gimana caranya agar uang Anda tidak pernah habis?